Ini adalah segmen terakhir Talk to INews spesial Sumpah Pemuda dari Bundaran Hotel Indonesia, jantungnya kota Jakarta, ibu kota kita tercinta. Tadi Mbak Tejo sudah puisi Sumpah Soto Indonesia. Kemudian Kang Dede Yusuf sudah juga menampilkan kemampuan taekwondonya sebagai mantan juara nasional. Sekarang giliran Mas Ferry Juliantono. Silahkan Mas, mau ngapain Mas? Saya langsung mau baca Sumpah Pemuda Indonesia aja. Oke, boleh. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu performanya, boleh dong tepuk tangan juga. Iya. Nggak ada lagi. Mau olahraga tadi nggak enak. Nggak enak, mau puisi nggak bisa. Nggak bisa. Orasi udah biasa. Udah biasa. Ya, kan? Tapi ini sebetulnya ada fatalnya loh, mumpung ingat sekarang. Kenapa? Jadi orang kan taunya berbahasa, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Padahal menjunjung Menjunjung Bahasa persatuan. Betul. Yang benar konteks teksnya itu loh. Berarti bahasa daerah itu bahasa nasional Betul, harusnya. betul, Iya. betul. Konsekuensinya rak-rak radio, kalau ada rak-rak lagu-lagu daerah itu masuk lagu nasional. Iya betul. Harusnya. Itu kesalahan akibatnya Iya, lagu iya, daerah, iya, iya. lagu nasional itu terus jadi Nempel harusnya sampai sekarang gitu lagu ya, Mbak? Manado, Oh Inani Keke, lagu Nah, bener. Manuk Dadali, Manuk Dada, lagu Tok nasional. Kecang, oh, itu nasional Jadi ya. perlakuannya beda di radio. Itu konsekuensi panjangnya. Tolong titip ini ke Iya DPR. betul. Karena Dan kita Saya tarik nafas dulu mas. masih narik napas gara-gara saya todong buat menunjukkan kemampuan di masa mudanya yang sekarang masih muda juga. ya, ini Nah, Indonesia bisa bikin anak-anak muda itu tahun 28 seperti itu kan bukan karena ada serangan dari luar, Betul. tapi karena kesadaran ini juga yang Muncul membedakan. dari dirinya. Beda dengan apa namanya identitas nasionalisme yang ada di negara-negara lain yang lebih banyak karena itu ya. Di Indonesia ini karena punya keanekaragaman suku, rak, agama dan Keanekaragaman itu soto. menyebabkan kita punya kesadaran dan itu luar biasa. Nah, itu modal sosial yang itu kan muncul keren dari si anak-anak Dan muda. oleh- Sekarang konteksnya ingin anak-anak muda punya kita semangat. ini punya sekarang sesuatu yang bisa mengikat kita sekarang untuk bisa bersatu tanpa melihat latar belakang, perbedaan dan lain sebagainya. Sekarang soal asap menyebabkan kita sekarang malam ini tanpa membedakan apapun latar belakang dan lain sebagainya, kita harus bersatu untuk membantu masyarakat di Indonesia yang sekarang terkena dampak asap Kabut itu. asap. Nah, mungkin yang teman-teman di Kang DPR Dede saya ini mau kan tanya, ini konteksnya sekarang pansus ya ini banyak banget isu kekinian yang berhubungan banget dengan persatuan gitu ya. Iya. Ada asap, ada bela negara. Ini yang lewat siapa ya? ini yang tadi hari ini lagi dikritik ini mungkin yang lagi Iya lewat. mungkin ya, iya iya Jadi iya. mungkin iya. saya menambahkan Iya. sedikit saja begini. Enggak, saya kasih pengantar. Dede Yusuf ini, people change. Semuanya berubah. Jadi dari Dewan Pembina Bela Diri, sekarang Dewan Pembina Bela Negara. Dewa Pembina Bela Negara. Kang, emang konteksnya pas gak sih di era saat ini si bela negara yang didengungkan, gaungkan itu? Iya, makanya saya mau mengambil poinnya Mas Ferry tadi. Ketika 1928, pemuda ini bersatu untuk melawan kolonialisme, penjajahan. Jadi intinya adalah kita bersatu jika ada satu lawannya. Jika ada lawan, ini dimanapun, ini semua ini adalah teori yang sama. Jadi Indonesia ini sekarang, jika kita ingin bersatu, kita harus punya lawan. Lawan kita apa? Saya akan mengatakan lawan kita saat ini, sekarang, yang pertama tadi itu masalah asap. Ini ada bencana alamnya adalah lawan kita juga. Yang kedua, kita harus bersaing dengan negara lain. Paling sedikit dengan Singapura, paling sedikit dengan Malaysia, dengan tetangga-tetangga kita. Ini pemerintah jawabnya selalu asap juga, as soon as possible. Nah, oleh karena itu, bela negara ini juga jadi satu pertanyaan. Yang mau kita lawan siapa? Nah, sesungguhnya bela negara ini sudah diajarkan di sekolah-sekolah, melalui pramuka ada gitu Mas, melalui palang merah ada, Iya. melalui kegiatan lain. Nah, ini yang mau dibelain apa? Kita harus jelas dulu, lawannya siapa? Oke, saya ke Mbak Tejo. Sambil juga untuk mengomentari karena waktu kita udah sedikit nih. Jadi dalam konteks isu kekinian, ada asap, ada bela negara gitu. Apa yang paling pas sebenarnya sih gitu? Yang bisa jadi kayak gerakan nasional untuk pemuda Indonesia terutama. Atau biarkanlah
pemuda kreatif dengan sendirinya. Kalau orang Sunda bilang hidung sorangan itu maksudnya ya biarin kreatif sendiri, itulah pemuda. Mbak Tejo. Ya kreatif dengan sendirinya dan sebetulnya tantangan makin besar. Jadi nggak kayak waktu zaman saya atau zaman Kang Dede. Karena misalkan kecepatan terus makin tinggi. Dulu sekarang ada Rossi. Jadi prestasi apapun sekarang memang tidak mencengangkan gitu loh. Sehingga aku nggak bayangkan stresnya anak-anak muda di masa depan ya. Di bidang Tinju ya. tinju atau dulu apa. paling hebat. Sekarang ada apa namanya olahraga. Iya, selalu ada Ada yang baru. yang baru dan Oke. sangat cepat terus saya kira itu. Waktu kita sudah habis, tapi saya mau minta dong kalimat penutup dari Grace, pesan buat anak-anak muda supaya tambah semangat. Oh ya, yang jadi jelas tadi menyambung dari Kang Dede bilang bela negara. Saya yang selalu bertanding untuk bela negara, lawannya itu udah ada lawannya. Tapi sebagai anak muda, kita juga punya harus sportivitas di dalam diri kita. Olahraga itu adalah sportivitas, kita bisa lawan, tapi di samping itu kita bisa jadi kawan dengan mereka. Jadi waktu kita membela negara, tapi kita juga bisa membawa nama negara harum di mata negara lain. Jadi saya berharap anak-anak muda zaman sekarang punya jiwa sportivitas ya, yang sangat kuat. Thank you Grace. Kasih, Grace. Kak Mas Ferry, pendek? Ya, yang penting Pesan buat anak sekarang muda? kita harus mampu merumuskan kepentingan nasional kita dan kemudian kita jadikan itu sebagai sesuatu yang perlu kita perjuangkan dan kita bela. Baik itu di mata dunia dan untuk kita sendiri. Banyak kalau di politik kadang-kadang gini, merumuskan dan membela kepentingan negara kita kadang-kadang suka Iya. berhadapan dengan kepentingan negara lain. Baik. Jadi nggak apa-apa, tapi yang penting Kepentingan kepentingan negara. nasional kita itu kita nomor satu. Kang Dede, dari Anda pendek juga saya Kang. mewakili anak muda aja. Lebih banyak lagi ruang terbuka buat anak-anak berkumpul, buat berlatih. Lebih banyak lagi beasiswa buat anak-anak berprestasi. Lebih banyak lagi support untuk anak-anak muda yang kreatif. Dan lebih banyak lagi dukungan pemerintah terhadap ruang-ruang anak-anak muda ini untuk menyalurkan bakat dan prestasinya. Dalam kaitan soto terakhir, Mbak Soto. Tejo. Nggak ada pesan-pesan, saya kira ya itu, ya itulah. Itulah pokoknya. Soto Hidup tadi soto Makassar Indonesia tadi. Soto pokoknya. itu, soto Terima jadi. kasih Terima banyak kasih, para Mbak. tamu yang luar biasa. Kita boleh tepuk tangan buat kita semua yang ada di sini sebagai wakil dari banyak sekali pemuda Indonesia. Kita berharap peringatan setiap tahun itu nggak jadi kayak seremonial belaka. Kita peringati apa isi sumpahnya. Lalu kita kehilangan maknanya. Kita bersatu tapi cuma diucapkan, tapi nggak benar-benar kita kerjakan dalam keseharian. Kita tutup malam hari ini. Saya Tina Talisa, selamat malam.